Bayangin, ada asisten yang bantu kalian ngingetin kalau ada jadwal meeting dalam 1 jam lagi. Terus ngirimin voice note ke Telegram. Stand up meeting akan dimulai Senin 3 November 2025 pukul 17 WIB. Lokasi Zoom. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ahmad Sarian. Nah, pada video kali ini gue mau buat workflow tentang kalender assistant reminder. Jadi konsepnya itu simple. Kalau misalkan ada event di Google Calendar yang misalkan pas jam lagi itu acaranya mulai, maka dia akan memberikan informasi otomatis pakai Neken menggunakan voice note via Eleven Labs dan akan dikirim ke Telegram. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai habis dan jangan ketinggalan step by stepnya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, untuk yang pertama, tools yang dibutuhkan itu adalah Google Calendar itu sendiri. Nah, di sini gue udah ada beberapa data dummy yang gue buat ya. Dan yang terdekat itu adalah yang 1 jam ke depan, ini jam 5 dan juga jam 5.30. Nah, terus yang kedua itu adalah Telegram. Telegram ini digunakan nanti untuk mengirimkan voice note-nya. Terus ini ada Redis ya. Redis itu untuk digunakan untuk nanti akan detail akan gue jelaskan nanti di pas udah bagian ini. Tapi intinya Redis ini gue gunain supaya pas pengiriman informasi voice note-nya itu tidak duplikat. Jadi fungsi Redis-nya. Dan tentu aja Eleven Labs ya, yang gue pakai untuk text to speech-nya. Oke, jadi triggernya itu kita akan pakai schedule, not schedule. Dan ini gue mau trigger 1 jam sekali ya. Jadi karena 1 jam sekali triggernya itu, ininya intervalnya kita ubah jadi jam. Terus ini kita kasih 1 ya. Kalau misalkan mau 1 jam sekali. Selanjutnya kita tambahin note dari Google Calendar. Kita ambil yang get main events. Nah, pertama-tama teman-teman pastikan dulu untuk buat kredensialnya. Nah, untuk cara pembuatan kredensial ini sebelumnya gue udah buat. Jadi teman-teman tonton aja video gue sebelumnya gimana cara dapetin kalender. Sorry, maksudnya kredensial dari Google Workspace. Jadi kalau misalkan udah dapat kredensialnya, habis itu kita settings ini jadi return all aja. Kalau misalkan kita ambil data sebanyak-banyaknya selama 1 jam ke depan. Terus untuk yang kalendernya ini kita pilih ya. Ini kita mau ambil dari mana. Nah, ini ambil dari email gua ya. Maksudnya dari Cakir Sarian kalendernya. Dan untuk yang field afternya itu gue isi dengan ini gue change to ISO ya. Supaya informasinya lebih detail. Intinya ini after dan before, ini starting dan ini akhirnya. Ini sama dengan periode waktu yang mau kita tuju. Nah, di sini gue mau melakukan pengecekan 1 jam ke depan. Jadi selama 1 jam ke depan, kalau misalkan ada datanya, maka diambil. Tapi kalau misalkan selama 1 jam ke depan itu belum ada data, ya maka biarkan aja. Jadi karena gue mau ngecekannya selama 1 jam ke depan, ini gue ubah jadi hour, dan ini gue jadi 1, dan ini gue jadi ISO lagi, biar informasinya jadi lebih detail lagi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, startingnya jam 16 ya, terus before-nya jam 17. Artinya selama dari rentan waktu ini, kita akan dilakukan pengecekan ya, apakah ada event yang di kalender, kalau misalkan ada ditampilkan ya.
Terus untuk optionnya ini gue pilih yang order by ya. Jadi kalau misalkan ada banyak, gue ordernya tuh berdasarkan start time-nya yang lebih dulu dimulainya tuh kapan. Kalau misalkan selanjutnya ini time zone-nya, ini kita pilih yang Jakarta. Oke, dan selanjutnya kita kembali dulu dan pastikan teman-teman itu ke menu settings dulu. Terus ini pilih time zone-nya, pastikan Asia Jakarta dulu ya. Kalau misalkan udah, ini kita coba langsung jalankan. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, kebetulan ini emang ada 2 item ya, 2 event. Event pertama itu yang stand up meeting dan juga yang kedua itu client call. Kalau misalkan kita lihat di sini udah ada ya, udah sesuai. Ini stand up, ini client call. Jadi pengecekannya selama 1 jam ke depan. Terus selanjutnya, nah di sini gue pakai Redis ya. Redis itu untuk ya tadi sebelumnya seperti yang gue sebutkan, untuk pengecekan supaya tidak ada duplikasi informasi yang dikirim ke Telegram. Ini kita pilih not Redis, dan ini kita pilih yang get value of the key Redis. Dan di sini ini properti yang nanti akan kita buat adalah namanya event_id. Oh ya, sebelum itu pastikan teman-teman juga udah buat credentialnya. Caranya tinggal pilih create new credential, terus ke upstage.com, teman-teman daftar, terus buat database-nya. Pilih database-nya yang Redis. Kalau misalkan udah dibuat, masuk aja. Dan di sini nanti akan muncul dashboard-nya. Nah, yang perlu kita settings pertama adalah yang kita ambil itu adalah ini URL-nya atau host-nya kita copy. Ini teman-teman kasih di sini host-nya. Dan yang kedua itu password-nya. Password-nya teman-teman ambil dari sini. Ini teman-teman buka aja, nanti kelihatan password-nya. Terus copy di sini. Selanjutnya itu aja yang perlu diisi, sisanya biarkan default. Nah, kalau misalkan udah diisi, selanjutnya kita lanjutin lagi untuk setup konfigurasi dari di sini. Nanti yang mau kita ambil datanya itu adalah ID-nya. ID-nya kita drag ya. Dan sisa biarin default aja. Nah, selanjutnya node yang akan kita butuhkan adalah node if ya. Nanti kan tadi udah dapat nih, kita melakukan membaca. Nah, selanjutnya kita butuh kondisional menggunakan if. Nah, if di sini fungsinya pengecekan ya, apakah misalkan eventnya ada. Jadi event yang panggil itu apakah ada. Nah, ini kita jalin dulu deh. Kan ini belum ada ya, karena kita belum set, jadi ya 0. Terus di sini kita melakukan pengecekan. Ini kita expression. Nanti JSON, ini kita ambil dari event ID ya. Soalnya kan apa namanya? Ini kita kasih nama event ID. Kalau misalkan dia string dia ada string habis itu exist ya. Kalau misalkan tipe datanya string, terus ini kita ambil yang exist. Kalau misalkan ada datanya, maka ya tidak diapa-apakan ya. Artinya kalau misalkan udah ada, artinya itu udah pernah dikirim. Jadi oleh karena itu kalau misalkan datanya ada, didiamkan. Tapi kalau misalkan datanya belum ada atau unik, ya maka dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, node yang selanjutnya itu node set kita butuh untuk langsung nih ya, membuat pesannya. Nah, di sini kita masukin field a message, terus isinya
Ini kita ambil itu dari ini kita jadiin dulu deh, jadi value. Tunggu bentar. Supaya lebih enak kita jalanin dulu biar ini keluar outputnya. Nah ini kan false ya. Ini gue udah siapin codingnya, langsung gue paste aja. Habis itu ini kita edit sebentar ya, sesuai dengan nama-namanya. Ini kita ganti get main events. Kalau misalkan kita lihat itu dia JSON summary itu adalah stand up meetingnya ya. Atau kita ini aja deh biar gampang. Ini kita paste. Terus ini get main event-nya itu yang start date time ya. Start date time itu kita ambil kapan waktunya dimulai. Ini kita paste lagi. Terus ini ada kode yang lumayan panjang. Fungsinya itu untuk apa? Jadi kalau misalkan kita langsung ambil mentah-mentah gini, kan otomatis ya seperti ini ya tampilannya ya. Ya mentah jadinya. Nah, gua ada kode tambahan lagi, yaitu go format. Go format kodenya tuh jadi lebih mudah dibaca, yang nanti ada tahunnya, bulannya, jamnya, menitnya. Jadi intinya biar lebih lengkap lagi. Terus ini gue tambahin WIB ya, waktu Indonesia Barat, biar lebih enak lah dibacanya. Nah selanjutnya ini di bawahnya kita ubah lagi. Ini get main events-nya itu untuk kalau misalkan ada lokasi ya. Kalau misalkan di tanggalnya itu kita cantumin lokasi. Nah ini kebetulan gue ada lokasinya. Nah karena ada berarti ditampilkan lokasi stringnya. Tapi kalau misalkan gue nggak isi lokasinya, ya maka stringnya jadi kosong. Itu kurang lebih fungsi dari kode ini. Terus yang selanjutnya adalah description. Jadi kalau di sini ada description, maka ditampilkan. Tapi kalau misalkan tidak ada catatan di tanggalnya, ya kita kosongkan. Kurang lebih itu fungsi dari kode ini. Intinya agar pesan yang dikirim ke Telegram itu jadi lebih mudah dibaca oleh si Eleven Labs. Fungsinya itu. Ini kita testing dulu ya. Hasil seperti apa. Oh, ini kita salah tadi ya. Ini kan aturan salah. Kita harusnya di tombol yang not-nya itu di yang false. Artinya kalau false itu ya dia unik. Jadi mesti kita lanjutin ke workflow selanjutnya. Bukan true ya. Kalau true kita biarin aja kosong. Nah, kita execute. Oh ini ya. Ini salah di sini nih. Ada error. Ini kita paste lagi. Namanya agak beda. Dan di sini juga. Nah, kalau misalkan kita execute lagi, nah dia akan tampil seperti ini. Setup meeting akan dimulai bla 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 dan selanjutnya ya. Nah, biar lebih enak dibaca oleh kitanya dan juga biar enak dibaca oleh Eleven Labs itu kita butuh not code untuk menghilangkan karakter /n ini ya. Jadi kita butuh not code itu ada di code in JavaScript. Habis itu kita akan ubah jadi seperti ini. Jadi intinya kode ini berfungsi untuk menghilangkan karakter /n itu. Jadi biar lebih mudah dibaca. Kalau misalkan kita execute, dia akan seperti ini. Kan jadi lebih enak dibaca ya. Itu stand up meeting akan dimulai Senin 3 November 2025 pukul 17 WIB lokasi Zoom. Nah, oke, jadi kalau misalkan udah, selanjutnya itu kita langsung kirim ke Eleven Labs. Kita yang convert text to speech. Nah, untuk credentialnya dan cara dapetinnya, teman-teman juga bisa lihat aja video gue sebelumnya.
karena sebelumnya ini udah gue bahas untuk cara buatnya. Habis itu selanjutnya yang perlu kita set up itu adalah voice-nya. Voice-nya itu gue pakai yang Dewi Anggraini, dan untuk yang teksnya kita ambil dari sini. Karena dia akan ada 2 item, berarti dia akan menjalankan 2 kali ya. Terus setelah ini kita akan kirim ke si Telegram. Kita pilih yang Telegram, send audio file di sini. Terus ini untuk credentialnya juga teman-teman lihat video gue sebelumnya, karena di sana gue udah buat cara ngebuat botnya, cara setupnya ya. Jadi pastikan teman-teman tonton juga video gue yang sebelumnya. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Nah, terus selanjutnya gue akan isi chat ID. Teman-teman bisa dapetin kalau misalkan teman-teman lihat video gue yang sebelumnya. Terus yang betul kita setup itu adalah binary file ya, datanya. Nah, udah cukup, langsung kita execute aja ya. Sama satu lagi deh, tanggung. Ini kita akan buat Telegram lagi. Jadi untuk teksnya ya, biar nanti kita bisa cocokin voice note-nya sama teksnya. Kita pilih yang send text message. ID-nya ID dari akun teman-teman. Teksnya nanti akan kita paste lah nanti setelah ini. Ini kita nonaktifin dulu biar dia bisa dijalanin. Nah, kita langsung execute aja. Dan dia akan mengconvert tuh ya, dua pesan. Habis itu akan langsung mengirimkannya di Telegram. Dan ini kita yang dari di sini. Ini kita masukin biar ada pesannya. Dan langsung kita kirim lagi. Dan kalau misalkan kita lihat di Telegram, dia akan ada tuh ya. Yang pertama itu, coba kita dengarkan. Stand up meeting akan dimulai Senin 3 November 2025 pukul 17.00 WIB, lokasi Zoom. Client call akan dimulai Senin 3 November 2025 pukul 17.03 WIB, lokasi Google Meet. Jadi kurang lebih gitu hasilnya, ya udah sesuai. Tapi ini belum selesai, masih ada beberapa step lagi yang perlu kita siapin untuk nanti nggak ada duplikasi. Nah, langkah selanjutnya itu kita setup Redis. Redisnya tuh kita pilih yang set the key value yang ini. Ini kita taruh di bawah ya, biar kelihatan lah. Terus ini kita pilih yang set ya, operasinya set. Key-nya itu adalah kita ambil dari yang events, yang ID. Yang value-nya juga kita ambil yang ID juga. Dan untuk expire-nya ini kita kasih 7200. Nah, jadi fungsinya apa? Jadi fungsi Redis ini itu, kalau yang di note ini kita akan masukin ya. Jadi kita akan mengingat si ID ini, kita akan simpan ke database sementara si Redis ini, biar nanti kalau misalkan jalanin lagi dipakai hal yang sama, kalau misalkan datanya udah terkirim, dia nggak akan jalankan. Nah, kita coba execute ya. Oh iya, dan ini kurang lebih datanya akan expired atau akan hangus selama 2 jam ke depan. Jadi satuannya detik ya, makanya gua jadi 7200, sehingga 7200 sama dengan 2 jam. Jadi selama 2 jam ke depan datanya akan diingat, ya akan dicatat, dan selebihnya itu akan langsung hangus.
Nah, kenapa gue pakai expired ya, biar ya karena kan datanya cuman kita butuh sementara penyimpanannya, langsung kita hapus saja kalau nggak perlu, biar lebih hemat memori juga. Dan kita execute coba ya. Kan tadi di Redis ini datanya, data browser kan kosong ya. Terus kita execute, dia akan langsung masuk. Ini data yang CID-nya. Dan kalau misalkan kita jalanin lagi, nah ini kan langsung masuk ya, dia akan aktif selama 2 jam ke depan. Tuh ya, 7200 seconds. Jadi selama 2 jam datanya akan bertahan. Kalau misalkan kita jalanin lagi, nah maka karena dia akan melakukan pengecekan, ternyata ID-nya ada nih. Maka dia nggak akan mengirimkan ulang, biar tidak ada duplikasi ya. Nah itu fungsi dari Redis. Nah kalau misalkan gue jelasin lebih detail, jadi gampangnya itu, jadi di sini karena pengecekannya selama 1 jam sekali ya, selama 1 jam sekali dan dalam 1 jam ke depan, maka di jam 13 misalkan trigger yang pertama, dia akan melakukan pengecekan. Oh, ternyata pengecekannya ada 2 nih. Ada event yang 13 sampai 13.30 dan ada event yang kedua dari 13.30 sampai dengan jam 5. Ini adalah giliran pertama yang tertrigger yang akan dipanggil. Jadi otomatis ini langsung mengirimkan ke Telegram dong, ya kan? Nah terus giliran kedua di 1 jam berikutnya, triggernya akan muncul lagi atau terpicu lagi kan. Nah artinya yang giliran kedua itu yang ini. Ternyata di jam 14 AWB ini ada jadwal nih atau ada event, maka dia akan terpicu. Tapi ya kalau misalkan kita lihat lagi, ini jam kan ini akhirnya sampai jam 15. Artinya masih berlaku dong. Karena masih berlaku ya otomatis dia akan kembali terpanggil. Oleh karena itu kita butuh Redis itu untuk menahan. Kalau misalkan udah disimpan, ya dia tidak akan mengirim lagi biar tidak duplikasi. Nah kurang lebih itu fungsinya Redis yang telah gue buat sebelumnya, biar sistemnya lebih reliable lah, bisa diandalkan. Jadi gimana teman-teman, kalau misalkan ada yang bingung, atau misalkan teman-teman ada kendala saat konfigurasinya atau saat setupnya, tulis saja di kolom komentar. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di like dan juga subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.